Oh gitu, contekan saya ini. Iya. Nggak usah deh. Oh gini, ya udah deh. Buat contekan sih. Dah. Udah benar saya duduknya. Kurang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra JIC. Senang sekali rasanya saya Zoma dapat menyapa Mitra JIC tentunya yang menyaksikan tayangan ini melalui YouTube JIC TV dalam program Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Yarsi. Dan tentu sudah hadir di studio JIC TV Dr. Anggraini Iriani SPPK Konsultan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dokter apa kabar? Baik. Mbak siapa nih? Zoma. Oh Mbak Zoma. Sehat. Alhamdulillah Mbak Alhamdulillah. Zoma. Dokter, tadi kita sempat bincang-bincang ya Mitra JC ini. Hari ini kita membahas tentang pentingnya pemeriksaan HIV ya dokter ya. Ya. Kalau memang boleh tahu nih dokter, sepanjang perjalanan penyakit HIV ini sampai saat ini, kalau boleh tahu seperti apa sih dokter angka yang tentunya ada di Indonesia nih yang memang kita harus melek nih tentang bahayanya HIV ini dokter? Oh ya. Jadi HIV kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, itu kasusnya di Indonesia sampai tahun 2022 itu ada 530.000 kasus di Indonesia. Dan kasus terbanyak itu di 5 kota besar di Indonesia ya, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, kemudian Medan, kemudian Bali. Nah, itu memang kota-kota besar yang prevalensi kasus HIV-nya cukup tinggi. Oke gitu. dokter, kalau misalkan dokter juga boleh sharing sama Mitra JC ini dok, tentang HIV itu sebenarnya apa sih dokter, penyebabnya seperti apa dan gejalanya bagaimana dok? Oh iya. Jadi HIV itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus ya, virus HIV namanya. Nah, jadi virus itu kalau menginfeksi seseorang itu dia harus menumpang pada sel induk. Jadi kita pernah dengar ya virus SARS-CoV-2 ya, virus COVID. Itu kan dia menginfeksi, kemudian dia menyerang sel saluran nafas. Kalau virus HIV, dia menyerang sel limfosit, ya, sel limfosit di tubuh manusia. Nah, dilalahnya sel limfosit ini adalah sel yang berperan di dalam sistem imun untuk membentuk sistem imun, ya. Jadi virus itu beda sama bakteri. Kalau bakteri itu satu ekor bakteri saja tuh bisa masuk ke tubuh kita, kemudian dia bisa membelah diri gitu ya, dia bisa memperbanyak diri. Tapi kalau virus itu dia hanya membawa materi genetiknya saja, jadi dia nggak punya badan. Nah, badannya dia harus numpang ke badan sel induk yang dia infeksi. Nah, itu yang menyebabkan virus itu harus menyerang sel tubuh manusia. Nah, virus HIV itu menyerang sel limfosit T. Limfosit T ini berperan di dalam pembentukan sistem imun. Iya dokter. Jadi, kalau seseorang yang terinfeksi HIV, maka sel limfosit T-nya dimasuki virus, maka sel limfosit T-nya akan rusak. Kalau sel limfosit T-nya banyak yang rusak, maka sistem imun orang yang terinfeksi ini akan turun. Jadi dia akan turun, limfosit T-nya semakin rendah ya. Semakin rendah limfosit T-nya, maka status imun pasien tersebut, penderita HIV tersebut semakin buruk. Orang dengan infeksi HIV kita sebut dengan saat ini istilahnya bukan AIDS tapi ODIV. ODIV ya, ODHIV, orang dengan HIV, gitu istilahnya seperti Itulah itu. ya dok ya, si HIV ini atau virusnya ini ada dalam tubuh manusia. Nah, biasanya penyebab nih dokter yang memang pada umumnya bisa menyebabkan virus itu mendiami tubuh seseorang hingga memperburuk seperti apa dokter? Oh ya. Jadi tadi ya, virus tadi kan virus yang menginfeksi limfosit T ya. Nah, sekarang pertanyaannya,
bagaimana virus itu bisa masuk ke tubuh dokter. kita gitu kan, lewat mana gitu ya. Kalau SARS-CoV-2 lewat udara, ya kan. Kalau virus HIV itu penularannya lewat darah. Jadi kontaknya, penularannya lewat bloodborne atau lewat kontak darah. Gimana caranya? Pertama, jadi pasti dimulai dari seseorang yang terinfeksi HIV, di mana dalam tubuhnya ada virus HIV. Kemudian apabila orang tersebut luka ya, kemudian ada keluar spesimen darahnya, kemudian misalnya kita juga terluka ya, nah itu terjadi penularan. Nah itu bisa di mana terjadinya? Misalnya kalau di rumah sakit, misalnya kalau pasien HIV yang dioperasi kan pasti ada perdarahan ya. Kemudian petugas rumah sakit tidak safety ya, misalnya tidak pakai sarung tangan, kemudian tangannya ada yang luka, berkontak dengan darah pasien HIV, atau misalnya tertusuk jarum ya, jarum penderita HIV, kan masih ada sisa darahnya tuh. Nah itu tertusuk ke seseorang. Walaupun kecil gitu ya dok, partikelnya gitu ya dok. Iya, virus itu memang kecil. Nah, atau misalnya itu, tapi kalau di rumah sakit sudah dijaga sedemikian rupa ya. Di masyarakat umum bagaimana bisa terjadinya? Kalau dari jarum itu bisa terjadi misalnya pada pemakai narkoba suntik. Nah ya, itu penting ya, karena kan kita nggak tahu misalnya yang satu terinfeksi HIV, maka dia akan menularkan ke yang lain-lain. Kemudian juga misalnya pada proses yang memakai jarum-jarum, misalnya tindik, tato ya, atau memakai pisau, cukur yang bersama-sama. Nah itu sumber penularan ya. Kemudian juga bisa dari hubungan seksual. Hubungan seksual itu merupakan salah satu cara penularan HIV yang paling sering ya. Misalnya dari suami ke istri, karena pada hubungan seksual ya ada perlukaan mikro kecil-kecil pada saluran genital. Nah itu kalau salah satu pasangannya penderita HIV, maka dia akan bisa menularkan virus tersebut ke pasangannya, ya, dari suami ke istri. Atau yang berbahaya adalah, dan paling sering juga ini pada pasangan homoseksual. Nah, itu pada kasus-kasus yang banyak datang ya untuk pemeriksaan laboratorium ya, dari pengalaman saya itu banyak sekali pasangan homoseksual yang memeriksakan diri, ternyata dua-duanya HIV-nya positif. Datang ke laboratorium ya, diminta oleh dokter untuk memeriksakan diri, diperiksa salah satu positif, kemudian pasangan sejenisnya juga HIV-nya positif. Nah, dan itu masih usia muda ya, anak-anak muda, jadi itu bahaya sekali. Dokter. Kemudian bisa juga penularan vertikal dari ibu ke janin. Jadi dari ibu hamil yang terinfeksi HIV, maka janin yang dikandungnya itu karena ada aliran darah dari plasenta, maka janin yang dikandungnya juga menderita HIV dan lahir sebagai bayi yang terinfeksi HIV. Seperti itu. Jadi seperti itu beberapa penyebab ya dokter ya, bisa masuknya virus itu ke dalam tubuh. Jadi bisa lewat darah ya, darah dengan tadinya bisa dari jarum suntik, pemakaian pokoknya alat-alat bedah yang bersama-sama, kemudian perlukaan pada hubungan seksual, misalnya, kemudian lewat darah yang satu tubuh ya, dari ibu ke janin. Itu penularannya. Nah itu tadi ya dokter. Dan memang
itu yang menyebabkan akhirnya masuk, dan memang angka-angka yang tadi dokter sebutkan penyebabnya juga itu salah satu diantaranya itu ya dokter ya. Betul, itu yang menyebabkan menular gitu. Iya, dan itu mesti dicegah. Betul, langkah pencegahan ya dokter ya. Nah, kalau memang kita sudah tahu penyebabnya bisa masuk ke tubuh seseorang, dok, biasanya gejalanya nih dokter seperti apa sih? Karena kan kadang ada juga yang istri nggak tahu, tiba-tiba suaminya positif, istrinya akhirnya ikut kena, atau ibu betul. yang taunya positif ternyata lagi mengandung, anaknya kena juga. Gimana dokter? Ya, jadi tadi kan ya HIV itu kan menyerang sel limfosit T. Limfosit T itu kan adalah sel yang berperan di dalam pembentukan sistem imun. Nah, kalau limfosit T-nya dirusak, maka sistem imunnya akan turun. Maka akhirnya pasien HIV itu akan sangat mudah terinfeksi. Jadi infeksi yang sebenarnya kalau kita orang biasa tuh kita nggak akan terinfeksi segitu beratnya, tapi orang HIV terinfeksi salah satu mikroba tertentu, itu infeksinya jadi berat. Jadi penderita HIV tuh sering dengan gejala diare, ya, karena sistem imunnya turun, atau infeksi TBC. Jadi orang HIV dengan TBC itu banyak, ya, karena sistem imunnya turun. Dan Mycobacterium TB itu di udara kita banyak sekali. Mungkin kita yang sehat, sistem imun kita bagus, kita nggak apa-apa. Tapi orang HIV akan mudah terinfeksi. Kemudian infeksi jamur. Mungkin kita nggak apa-apa, tapi orang HIV akan mudah terinfeksi jamur. Kemudian infeksi bakteri lainnya. Kemudian akan menderita demam yang berkepanjangan, ya. Kemudian infeksi yang tidak lazim, ya, misalnya tadi ya TBCK, infeksi jamur, kemudian infeksi bakteri sampai ke otak, sampai ke meningitis, kemudian diare berkepanjangan, seperti itu. Jadi dan ini ada grade-nya. Jadi nah tadi ditanyakan mengenai gejalanya ya dok. Gejala, terus gimana pemeriksaannya? Betul dokter. Nah, untuk pemeriksaan HIV, jadi pada saat kita terinfeksi, bukan kita ya, maksudnya seseorang terinfeksi, pada saat virus itu masuk, maka tubuh akan merespon dengan pembentukan antibodi. Ya, nah, pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah dengan pemeriksaan antibodi HIV. Itu bisa dilakukan di rumah sakit, dan sampelnya gampang, jadi diperiksa darah, kemudian diperiksa secara rapid, ya. Bisa cepat, ya, cuma nunggu 20 menit, itu bisa terlihat apakah ada antibodi anti-HIV pada tubuh seseorang. Nah, kemudian bisa juga dengan pemeriksaan PCR. PCR itu kita mendeteksi apakah ada virus di dalam tubuh orang yang kita curigai terinfeksi HIV. Oke, dokter. Kemudian orang yang terinfeksi HIV tadi juga bisa, kalau sudah terbukti terinfeksi HIV, gimana membuktikannya? Tadi dengan pemeriksaan antibodi anti-HIV, ya, yang bisa dilakukan di rumah sakit. Dan cepat hasilnya ya dok? Hasilnya cukup cepat dan sudah banyak, ya, tersedia. Dan juga dengan pemeriksaan PCR untuk mengetahui, untuk membuktikan apakah ada virus di dalam tubuh seorang. Ini biasanya pemeriksaan PCR ini untuk mengkonfirmasi benar nggak ada virus. Kemudian berapa banyak jumlah virusnya. Nah, itu bisa diketahui. Gitu. Jadi seperti itu ya dokter ya. Dan kadang memang ada yang kayak ya udahlah cuman sakit gini aja, hingga akhirnya dibiarkan terjadi, menularkan dan lain sebagainya, begitu ya dok ya. Dampak terburuk dokter jika memang seseorang itu berobat seala kadarnya, terus beraktivitas biasa yang bisa menimbulkan penularan itu dokter. Oh ya. Jadi pasti seseorang yang terinfeksi HIV dan sudah tahu, maka dia harus segera
mengobati dirinya. Ya, dokter. Harus segera mengobati dirinya. Kenapa? Karena tadi ya, virus itu akan menyerang sel limfosit T yang akan menekan sistem imun. Ini akan berbahaya pada penderita tersebut ya. Dan ada satu lagi pemeriksaan yang ini juga ada di dalam regulasi pemerintah, di dalam regulasi Kemkes itu ada ya. Jadi seseorang yang penderita HIV itu harus dipantau kadar limfosit T CD4-nya. Jadi pemeriksaan CD4. CD4 itu adalah limfosit T CD4 atau limfosit T helper. T helper itu adalah limfosit T yang membantu pembentukan sistem imun. Makin rendah kadar CD4-nya, maka prognosis pasiennya semakin buruk. Jadi berarti semakin banyak limfosit T yang dirusak oleh virus. Makin rendah berarti limfosit T orang tersebut semakin rendah dan dia akan semakin buruk. Karena akan mudah terinfeksi, mudah drop ya. Infeksi yang harusnya kita terpapar bakteri nggak apa-apa, tapi pada pasien HIV ini dia akan mudah menjadi infeksi yang berat. Nah, itu bisa diperiksa. Itu harus diperiksakan biasanya. Segera ke dokter. Pertama kali dokter akan memeriksa setelah dikonfirmasi ya antibody HIV-nya positif, kemudian virusnya ada. Nah, untuk memulai pengobatan, dokter akan meminta pemeriksaan CD4. CD4 ini adalah regulasi di dalam panduan SOP-nya Kemkes ya untuk terapi, untuk dokter memulai pemberian obat antiretroviral atau obat antivirus HIV. Ya, jadi mulainya itu dari berapa kadar CD4-nya, diobati gitu ya setelah pengobatan, terus di follow up, ya kan? Kan diharapkan pasien ini akan membaik kan? Jadi pengobatan HIV itu akan panjang, jadi nggak bisa sekali berobat seperti ini ya, demam, sakit kepala, sekali minum obat sembuh. Oh, nggak bisa begitu. Jadi masih panjang. Dan dipantaunya gimana? Dipantaunya setelah dalam proses terapi oleh dokter dikasih obat, kemudian beberapa bulan kemudian dipantau CD4-nya berapa. Jadi harus ada pemeriksaan CD4 awal, obati, kemudian ada pemeriksaan CD4 beberapa bulan kemudian. Diharapkan naik kan? Kalau naik berarti membaik. Betul. Pantau lagi, kasih obat, diharapkan membaik. Dan itu harus dipantau terus, ya, dipantau terus. Dan pada periode tertentu itu juga harus diperiksa jumlah virusnya dengan pemeriksaan HIV viral load. Jadi berapa jumlah kopi virus di dalam tubuhnya pasien tersebut. Diharapkan jumlah virusnya setelah terapi turun, ya kan? Jumlah virusnya tadinya segini misalnya, diobati harusnya jadi turun, tambah turun gitu. Berarti terapinya berhasil. Kalau CD4 diharapkan tadinya rendah, jadi naik gitu ya. Paham ya? Nah, iya, dokter. Itu perlu pengobatan yang teratur, telaten, dan penderitanya harus menghindari sumber-sumber penularan berikutnya. Jadi benar-benar harus punya mesti istiqomah untuk mengobati dirinya dan menjauhi dari segala yang menyebabkan dia tertular lagi. Nah, karena kalau enggak tertular lagi, virusnya masuk lagi, pengobatannya gagal. Nah, gitu. ini juga mungkin yang terjadi di masyarakat sekarang gitu ya, dokter. Banyak yang akhirnya sudah memeriksakan dan mungkin positif begitu ya, dok ya. Lalu akhirnya merasa hidupnya down, hopeless, terus kayak aduh saya salah nih kemarin begini-begini. Nah, biasanya edukasi apa dokter yang dokter berikan untuk pasien-pasien HIV ini, dok? Jadi penderita HIV sudah tidak usah itu dianggap sebagai suatu aib ya. Justru itu harus diobati dan dia harus sadar bahwa dia sebagai ODIF, orang dengan HIV ya. Dan dia harus menjaga bahwa di dalam tubuhnya
ada virus HIV. Iya, Dan dia dokter. harus menjaga untuk tidak menularkan ke orang lain ya. Kalau punya istri ya, Iya, Dok. atau punya anak, itu harus dijaga. Yaitu nanti dokter akan memberikan edukasi apa yang mesti dijaga. Jadi misalnya ibu menyusui ya, ibu iya. yang ya. Jadi itu ibu dengan HIV yang punya bayi itu tidak boleh menyusui. Ya terpaksa begitu ya. Kalau nggak nanti kita akan menularkan Iya. kepada bayi, Bayinya. kasihan kan? Atau suami yang terinfeksi HIV itu mesti diobati sehingga tidak menularkan ke istrinya. Atau benar-benar ODIF ya, yang melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit, ya itu harus diketahui status apakah HIV positif atau tidak. Untuk apa? Untuk rumah sakit menjaga supaya barang-barang yang dipakai itu tidak menularkan ke yang lain. Jadi akan dijaga misalnya jarumnya, pisau bedahnya gitu loh. Supaya tidak menularkan ke yang lain. Gitu ya, Ya, Dok. dan juga orang dengan HIV tidak bisa mendonorkan darahnya. Iya. Nggak bisa ya, karena itu akan menularkan ke yang lain. Jadi itu mesti dijaga supaya tidak ada penyebaran yang berlanjut, supaya rantainya diputus, kan kita berharap begitu, supaya tidak ada penularan yang lebih lagi ya. Dan memang si penderitanya juga fokus terhadap pengobatannya, Iya, dokter. betul, fokus, kemudian menghindari segala sesuatu yang menyebabkan gagal terapi dan respon imun tubuhnya kembali baik dan bisa hidup sehat dan Iya, terhindar dari betul. penurunan kualitas hidup. Kualitas hidup. Jadi emang kuncinya gaya hidupnya ini ya, dokter Ya, ya. benar, Yang harus gaya dijaga. hidup. Lifestyle-nya juga, Iya. pergaulannya juga ya, dokter. Betul ya. sekali, karena penularannya lewat darah, lewat hubungan seksual, seperti itu ya. Jadi itu Iya. mesti dijaga. Harus diputus ya gitu ya, dok. Dan memang bukan aib, jadi rantai. harus benar-benar fokus Benar, nggak terhadap apa-apa. Begitu tahu terinfeksi, ya sudah ya. Yang lalu biarlah berlalu. Kemudian ke depan apa yang harus dilakukan untuk mengobati dan mencegah. Iya. Dan memang Tetap optimis. betul optimis. Memang kita kadang nemu gitu ya, dok. Iya. Ya mungkin di masyarakat Benar. di sekitar kita yang akhirnya udah sembuh, sudah oke lagi kondisi fisiknya. Kemudian coba-coba lagi. Berarti itu memang ada peluang lagi begitu ya, dok, Oh ya, iya, untuk terinfeksi ya. betul, jangan. Misalnya tadi ya, misalnya yang sering tuh ya, misalnya pemakaian narkoba suntik Nah, itu dia. ya, atau pasangan homoseksual, itu harus ditinggalkan ya, harus ditinggalkan, karena kalau tidak, kalau masih berada Di di situ. lingkaran itu, maka akan berpeluang untuk terinfeksi lagi, dan akhirnya percuma ya, pengobatannya tidak berhasil, terulang, terinfeksi baru, malah tambah buruk, CD4-nya tambah rendah, viral load-nya tambah tinggi. Itu malah akan kalau pengobatan gagal itu akan membuat akan membuat secara psikis itu akan jadi turun lagi gitu ya, dan mesti start lagi dari awal. Nah itu jadi sia-sia kan. Iya, betul, dokter. Gitu ya. Nah, kalau bicara virusnya nih, dokter, itu dapat dikatakan sembuh berarti virusnya bersih total atau memang dia tetap ada tapi dalam posisi tidak aktif begitu, dokter? Iya, betul. Nah, makanya tadi dalam pengobatan itu ada pemantauan viral load ya. Jadi itu masih ada pemeriksaan awal. Jadi berapa jumlah kopi DNA virus HIV ini ya. Kemudian dia akan setelah diobati diharapkan jumlah virusnya itu kalaupun ada itu semakin sedikit. Semakin sedikit. Kemudian kalau dilanjutkan lagi terapinya itu diharapkan semakin sedikit. Bisa hilang atau tidak? Bisa. Bisa ya, dok? Bisa. Ya? Sampai tidak terdeteksi lagi secara viral load-nya tidak terdeteksi lagi. Dikatakan bersih begitu ya, dok? Iya, tapi itu tetap harus dikontrol terus ya ke dokter, karena selain itu kita juga harus melihat apakah limfosit T-nya baik, naik atau tidak ya. Kemudian dan itu di-maintain supaya baik. Dan apakah ada yang sembuh? Ada, banyak.
Ada ya dok ya, jadi Ada harapan banyak, itu masih ada ya dokter ya, banyak, optimisme sehat kembali bisa, begitu ya dok ya. bisa. Nah ini tentunya Mitra JC edukasi dari dokter Anggra ini juga tentang pentingnya kita memeriksakan HIV dan pentingnya juga menjaga gaya hidup. Nah sebelum kita akhiri nih dokter perbincangan kita di pagi hari ini, mungkin ada satu pesan sebagai closing statement dari dokter untuk Mitra JIC, silakan Ya, dok. oke. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa virus HIV ini adalah virus yang menular lewat darah. Jadi semua penularannya itu lewat kontak darah ya. Tadi bisa lewat jarum ya, atau pemakaian alat-alat tajam bersama, kemudian lewat hubungan seksual atau dari ibu ke janin. Bagaimana mendiagnosisnya? Diagnosisnya adalah dengan pemeriksaan antibodi anti-HIV dan dengan pemeriksaan apakah ada virus di dalam tubuh seseorang yang dicurigai menderita HIV. Di mana bisa memeriksa? Di rumah sakit itu bisa diperiksa. Kemudian bagaimana kalau terinfeksi? Yang harus dilakukan adalah segera lakukan pengobatan, pemberian obat antiretroviral, kemudian dipantau kadar CD4 dan jumlah virusnya. Pencegahannya, pertama jaga gaya hidup ya, karena penularannya itu sebenarnya lewat sesuatu yang harusnya tidak kita lakukan ya, misalnya hubungan sesama jenis atau memakai narkoba gitu ya, atau lewat pemberian produk darah yang terinfeksi, itu kan harusnya kita tidak lakukan. Kemudian apa yang harus dilakukan kalau sudah dalam kondisi terinfeksi? Tetap optimis, lakukan pengobatan dengan teratur, istiqomah, hindari sumber penularan, kemudian jaga kondisi fisik supaya respon imunnya membaik dan tidak terinfeksi oleh patogen yang sebenarnya harusnya pada orang biasa tuh tidak menimbulkan sakit ya. Dan rutin sampai virusnya tereliminasi dari tubuh kita dan CD4 atau limfosit T di tubuh pasien tersebut membaik, dan itu bisa dicapai. Iya, tetap optimis ya dok ya. Dan tetap berhati-hati juga dengan gaya hidup, apalagi gaya hidup sekarang ya dokter. Betul. Baik, terima kasih banyak Dokter Anggraini, SPPK, konsultan dari Rumah Sakit Yarsi. Sehat selalu ya dokter. Terima kasih sudah mengedukasi Mitra JC juga dalam program Bincang Sehat. Akhir kata Mitra JC, jangan lupa untuk di-share linknya ke rekan-rekan lainnya atau teman-teman yang lainnya untuk bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Dan tentunya doa dari kami sehat selalu untuk Mitra JC dan tetap setia di GIC TV. Akhir kata, Zoma dan Dokter Anggraini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.